tercurah dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Dia, Engkau ku sembah, Kau
kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ku hidup menyerahkan-Mu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami. Menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Jemaat saja katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar. Kami bersyukur Tuhan kasih-Mu Bapa, buat kasih-Mu, pengorbanan yang Kau buat pengorbanan-Mu berikan yang begitu besar dalam hidup kami. Amin. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus, yang rela mati demi menyelamatkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersuka cita, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Untuk itu Engkau bebaskan setiap roh kami, biar di dalam hadirat-Mu kami boleh bersuka cita meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita umat percaya bersama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Dia sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Muliakan Dia dengan segenap hati. Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak puji Tuhan. Ya setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya. setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya dekat. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya dekat selamanya. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Ku menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setia yang bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setia sebab Dia baik. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setia yang bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setia yang dekat, kasihnya tak pernah berubah. Dan selamanya terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya dekat. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya dekat, kasih setianya dekat, kasih setianya dekat selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, sungguh nyata kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Mari lebih semangat lagi. Muliakan Dia, amin. Seindahnya pelangi, Secerahnya mentari, secerahnya mentari, Engkau yang terindah, hanya Kau yang termegah. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, Walau badai menghadap dan bumiku bergoncang, Engkau kan setia menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus bersatu. Amin. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan hatiku hanya untukmu. Segenap hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Engkau yang terindah, Engkau yang hanya Kau yang termegah. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Engkau kan setia menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kan tebus bersatu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan balikku hanya untukmu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kan tebus bersatu. Amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah segenap hati kita senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan setiap hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami umat-Mu siap mendengarkan, akan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya.
hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa purna. Naikkan pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa purna. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Saudara kita bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa purna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, Pengorbanan dosa. Ketahui sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu berikan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, Pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari angkat suaramu. Oh, kami memuja-Mu,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Kami menyembahmu, kami mengagukanmu. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. I believe you, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, it's all I am. I will worship you. I will
jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Katakan, I will worship you Lord, I will worship you. Amin. I will worship you. Amin, amin. I will worship you. We worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang sangat mulia, Allah kita yang baik. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Tak pernah kami ragukan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, tengah-tengah keadaan kami yang mungkin tidak ada jalan keluar dalam setiap persoalan kami, Engkau selalu menuntun kami, dan Engkau selalu sabar menuntun kami di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami agungkan, yang kami muliakan, dalam nama yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini, pagi ini, kembali kami boleh bersama-sama dalam berkumpul bersama dalam beribadah. Sebentar kami akan melalui tahun-tahun ini. Kami akan masuki tahun yang baru. Kami tahu itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan Tuhan melawat kami semua yang menyaksikan juga live streaming. Tuhan jamah lawat mereka. Kami tahu semua media-media yang kami pakai, Tuhan kuduskan menjadi pemberitaan. Bahwa biar banyak orang dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan untuk kembali. Wah, salam semua. Selamat datang Pak Jerry dan Ibu. Tuhan berkati, dan semua juga yang hadir. Ya, bersama Tuhan, sebentar kita akan merayakan Natal ya. Udah merayakan Natal ya. Kalau di Manado sudah dipasang nih ya. Sudah mulai ada di bagian timur sana, mereka sudah mulai merayakan Natal. Dan beberapa gereja juga sudah mulai merayakan Natal. Tanggal 1 malah sudah ada yang merayakan Natal. Dan habis itu kita masuk ke tahun yang baru, Bapak Saudara kasih Tuhan. Tentu Bapak Saudara kasih Tuhan gak gampang ya, kita bisa melewati tahun ini. Apalagi 2 tahun belakangan ini kita bisa melihat begitu cepatnya, begitu gampangnya orang meninggalkan dunia ini, Bapak Saudara. Dan
Kalau hari ini kita diberi Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah, masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa makan enak, busara, makan daging yang keras, harus berusaha bersyukur. Saya sudah mulai nggak bisa makan enak ini, karena gigi saya udah mulai agak sedikit bolong-bolong ya. Jadi harus pelan-pelan nih giginya gitu. Saya nggak menyangka secepat itu gigi saya rontok. Ini menandakan bahwa dunia kita ini, hidup kita ini rapuh, Bapak Besar. Hari ini saya pikir, saya berkaca gitu, gigi saya udah bolong gitu. Belum saya bisa terima dengan itu, Bapak Besar. Karena saya selalu menganggap diri saya masih muda, masih segar, masih kuat gitu. Saya masih merasa bahwa diri saya 17 tahun. Walaupun di KTP sudah hampir gocap. Saudara, kasih Tuhan ini merupakan satu hal yang bagi kita pasti kaget. Seperti saya, kalau dulu belanja apa gitu, makanan-makanan B2, kalau sekarang masak panggang B2 udah pelan-pelan gitu. Kalau keras giginya sakit jadinya gitu. Tapi sekarang, aduh, begitu cepat berlalu, Bapak Saudara. Maka Bapak Tuhan, tentu dengan keadaan seperti ini, di tengah-tengah keadaan yang begitu mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, dan juga di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin kacau ini, Bapak Saudara, yang begitu banyak yang kita lihat kejahatan-kejahatan, bahkan berita-berita negatif yang kita dengarkan karena sosial media ini, sampai kita berpikir, waduh, begitu jahat sekali manusia ya. Kok begitu ngeri kali manusia ya. Tapi itu realita kehidupan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Oh, kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tentu Bapak Saudara Tuhan, sebagai manusia tidak ada yang ingin cepat-cepat kembali ke rumah Bapa. Kalau ditanya kita, usia kita sudah mulai tua, contoh ditanya, Oma, Opa masih panjang umur? Iyalah, masih panjang umur. Apalagi anak-anaknya. Udah 80 tahun, 90 tahun pun masih kita pengen orang tua kita lihat. Gak apa-apalah dia, penting kita lihat di situlah. Kita bahagia. Gak usah dia beraktivitas, kita lihat aja dia di situ, kita bahagia. Tapi saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan seperti ini. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyatanya bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara kasih Tuhan, Petrus mengambil contoh hidup Lot, dan juga sebelumnya ada Nuh yang diceritakan sebagai contoh bagaimana mereka hidup benar di tengah-tengah orang yang jahat, Bapak Saudara. Kita berkata tentu ini menyiksa jiwa mereka. Ya, kalau kita melihat orang jahat ya, maunya langsung mati gitu ya. Kalau kita lihat orang jahat gitu, tangkap mati gitu. Maka bersama Tuhan, begitu orang jahat, orang contohnya begal-begal ketangkap sama warga, mereka itu geram sekali. Gak usahlah berikan ke hukum, kita sendiri yang menghukum. Karena sudah geram, maunya kita seperti itu. Maunya kita melihat orang-orang yang jahat itu langsung cepat-cepat karmanya datang. Tetapi bukan begitu cara Tuhan, Bapak Saudara.
Suatu ketika ada yang bertanya kepada saya seperti ini, apa bedanya penghukuman Allah di PL dan penghukuman Allah di PB? Dan banyak orang menganggap bahwa Allah di PL itu Allah yang kejam. Sementara Allah di PB itu Allah yang murah hati, berbelas kasihan. Maka banyak ajaran-ajaran kekristenan yang mengajarkan, udahlah, nggak apa-apa berdosa hari ini besok minta ampun. Hari ini berdosa besok minta ampun. Nah, ada begitu. Beda kalau waktu di PL, dosa langsung mati. Contohnya kita tahu pada saat di PL banyak orang-orang yang mencoba untuk mengelabui Tuhan, langsung mati. Kita tahu cerita Uza, ada beberapa lagi yang mati, dan juga kita melihat Anania Sapira yang mati juga karena mempermainkan Tuhan. Tetapi sekarang kita melihat Bapak Tuhan, seolah-olah manusia yang jahat itu selalu kita lihat panjang umurnya, panjang umurnya. Sementara orang-orang yang baik cepat meninggal. Maka seringkali kita di sosmed, selamat jalan lah, bla bla bla. Aku tahu engkau orang baik gitu kan. Saya nggak tahu kebaikannya dikenal atau enggak gitu, atau hanya pencitraan gitu. Tapi dia nggak kenal, tapi mungkin dia kenal, dia tahu orang baik. Secepat itu ya. Tetapi orang jahat yang kita tahu jahat, kerjanya selingkuh, menghina orang, nggak menghormati orang, hidupnya penuh dengan dosa, tapi panjang umur kan. Saudara kasih Tuhan, ini seolah-olah tidak adil dalam diri yang kita lihat. Dan kita melihat sekarang ini orang-orang di sosmed juga orang yang gampang sekali menghina. Kalau tidak sependapat menghina. Enggak juga banyak juga orang-orang percaya yang menimbrung di sana. Tidak ada lagi ajaran-ajaran di gereja yang diajarkan oleh iman kita itu kita praktekkan dalam kehidupan. Kita menjadi ikut-ikutan. Kalau orang menghina, kita juga ikut menghina. Jadi nggak ada lagi bedanya saya lihat. Mungkin karena melihat ketidakadilan itu, akhirnya kita ikut nimbrung. Tapi Bapak Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata di PB bedanya Allah itu sebenarnya panjang sabar ya. Tetapi sebenarnya Allah juga menyimpan setiap apa yang kita lakukan. Sehingga nanti pada hari penghakiman, disitulah semua terbuka apa yang kita lakukan. Dan tidak ada yang ditutupi. Semuanya terbuka. Disitulah terlihat siapa orang benar dan siapa orang yang tidak benar. Kalau sekarang kita bebas berbuat dosa, silakan. Kalau Bapak Saudara mau tidak serius dengan Tuhan, silakan. Kalau Saudara mau happy dengan uang saudara, mau semua permainkan pakai untuk hal-hal yang tidak baik, silakan. Tetapi nanti Bapak Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata suatu saat nanti akan datang penghakiman. Disitulah terbuka semuanya apa yang kita lakukan. Tidak ada yang ditutupi. Itu kan iman Bapak. Ya, itu iman. Dan juga ini Alkitab berkata. Silakan. Saya tidak senang menakut-nakuti Bapak Saudara kasih Tuhan. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Di mana kita orang percaya dikatakan seperti Lot dan Nuh hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar. Tapi mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Benar Bapak Saudara Tuhan, jiwa kita tersiksa. Saudara Tuhan, saya kadang kalau ngantar Mima itu ya, tiba-tiba ada aja orang yang robot jalan kita melawan arah. Kadang kita kesal, awalnya saya kesal. Ini orang gimana sih? Dia nggak mikirin orang, pokoknya yang dipikirkan sama ke dia sendiri. Nggak pikirin orang mau selamat atau nggak, mau nabrak atau nggak, penting dia aman, cepat. Dia nggak peduli dengan yang lain. Itulah realita hidup sekarang, Musa. Saya kadang pernah mau ribut juga. Aduh, saya ingat Mama Mia bilang gini, ingat anakmu ya. Aduh, ingat juga.
Lu mau cepat-cepat lah, jangan kita pergi karena kesalahan karena emosi kita. Ya udahlah. Sekarang biarkan aja, udahlah biar. Kesal kadang-kadang kita lihat orang seperti itu. Kesal sekali. Saudara kesal Tuhan, kita nggak boleh membuat satu dalam diri kita menjadi nggak patah semangat di dalam Tuhan karena melihat orang-orang yang tidak benar, angkatan yang tidak benar ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca 2 Petrus ini dari pertama sampai berakhir, saudara kasih Tuhan, ini bicara ajaran pengajaran sesat. Di mana ada orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, tetapi meninggalkan imannya. Dan kalau saudara baca nanti itu betul mengerikan kata-katanya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kasih tema untuk kita pada pagi ini, yaitu bertahan di tengah-tengah orang yang tidak benar. Bagaimana kita bisa bertahan di angkatan orang yang tidak benar, tetapi kita bisa bertahan menjadi benar, Bapak Saudara. Itu gak gampang. Dalam 2 Petrus 6 tadi dikatakan, pasti jiwa kita tersiksa. Betul ya? Orang yang mau benar bersama Tuhan, pasti jiwa tersiksa. Tetapi saudara di lingkungan kantor, teman-teman saudara semua suka korupsi. Tapi saudara tidak mau korupsi. Tersiksa enggak? Tersiksa. Teman-teman kita hasil korupsi sudah mau beli kereta ya kan. Tapi kita masih tetap naik kereta butut. Kereta di Medan namanya apa? Motor gitu. Itu pun diongkel 5 kali baru hidup. Gitu. Nggak gampang, saudara. Lingkungan saudara. Kalau malam tongkrongannya nongkrong mulu dari pagi sampai malam, ngomongin apa gitu. Saudara pengen, woi sinilah nimbrung dulu sini. Saudara pengen nimbrung nggak ya? Tapi ada ibadah Zoom di gereja. Ini pilihan, tersiksa kan? Mau nongkrong atau mau ikut ibadah Zoom. Ibadah Zoom siapa yang khotbah? Gembala, membosankan, ya kan? Siapa yang khotbah? Namburu, aduh, namburu lagi gitu. Mendingan nongkrong lah. Tersiksa jiwa kita, iya. Kita melihat ketidakadilan di dunia ini. Ada berita contohnya yang nggak benar. Taunya kita nimbrung juga di sana. Iya nih bodoh tuh orang gitu kan. Udah ikutan gitu. Besar sama Tuhan, saya juga kadang tersiksa gitu. Saya tuh pengen komen gitu ya. Tentang keadaan itu. Tapi kadang pikir kalau komen, aduh ngapain lah gitu kan. Pengen komen gak ya? Atau share gak ya? Ngomongin sesuatu gak ya? Kadang kita bertentangan dengan baik. Tapi kalau kita komen nanti, hal yang baik kita bicarakan, tapi nanti ada orang komen yang menyerang kita, akhirnya kita jadi nggak baik, nggak sejahtera. Ya udah, mendingan diam aja. Dunia ini sekarang makin tidak baik-baik, Buster. Jangan pikir kita ini makin baik-baik terus, enggak. Walaupun tiap hari kita bernyanyi semua baik, semua baik. Dunia ini semakin hari semakin rusak. Di kampung kami, di daerah kampung kami kemarin ada banjir bandang. Yang tidak pernah banjir bandang, tapi terjadi banjir bandang. Itu gak pernah banjir. Selama saya dilahirkan, gak pernah ada banjir bandang. Tapi di sana mulai banjir bandang. Kalau orang berkata ini akhir zaman, ya bisa juga. Itu apa? Tapi Musa Tuhan, kalau kita mengetahui dunia ini makin tua, Musa. Lihat pohon-pohon sudah mulai ditebang-tebang. Fungsi pohon apa? Menahan laju air. Ya kita tebangin.
Rambut saya ini makin botak. Dulu kalau pajak rambut, tiba-tiba masih ada air, itu masih menahan rambutnya gitu kan. Tapi sekarang langsung masuk ke mata. Kenapa? Nggak ada lagi airnya di atas, nggak ada menahan gitu. Udah botak. Zep. Apalagi kalau botak habis, zep, udah langsung diguyur. Banyak hal-hal yang mungkin kita tahu. Karena dunia ini mulai tua. Kejadian-kejadian yang kita tahu. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, Bapak Saudara sama Tuhan, kita dituntut Tuhan untuk hidup benar. Untuk hidup tetap percaya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Lot, Nuh. Walaupun begitu banyak godaan, tetapi mereka bisa hidup benar di tengah angkatan yang jahat. Bagaimana caranya, Bapak sama Tuhan? Yang pertama dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Pertama sekali yang kita lakukan sebagai orang percaya untuk tetap bertahan di tengah-tengah angkatan orang-orang yang jahat, yang tidak benar ini, Bapak sama Tuhan. Apa, Bapak sama Tuhan? Yaitu katakan justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah kualitas karakter kita yang berkaitan dengan keselamatan. Dalam kamus modern definisikan kebajikan adalah sebagai keluhan moral, kebaikan. Jadi dikatakan justru kamu harus sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu, yaitu karakter, kualitas iman kita. Kalau kita bertahan di dalam iman kita di tengah-tengah keadaan sekarang ini, bersama Tuhan, kita harus memperbaharui karakter kita. Karakter kita penting. Kualitas karakter kita penting. Seringkali kita orang-orang gereja karismatik tidak memperhatikan karakter. Tapi kalau di gereja kita haleluya, haleluya, haleluya. Ya saya juga kadang mengalami itu. Saya katakan, maka Mama Sima selalu ngomong gini, udahlah kau di mimbar aja terus. Gak usah kau turun-turun, karena kadang kau marah-marah sama anakmu, marah-marah gitu. Ya namanya juga manusia kadang gitu ya. Tapi ada aja alasan saya bilang, saya juga pengen berubah gitu kan. Coba bandingkan dengan berapa tahun yang lalu. Karakter kita harus diperbaharui, Bapak Saudara. Jangan kita jago di dalam bercerita tentang Tuhan, tetapi kita lupa dengan karakter kita. Karena karakter kita itu sebagai orang percaya dilihat orang. Nggak mungkin enggak, itu pasti dilihat orang. Cara kita sekarang ini, cara kita menanggapi, cara kita menghadapi keadaan ini, itu diperlukan kedewasaan tentunya. Apalagi dalam rumah tangga kita, disitulah karakter kita diperbaharui. Saya setelah menikah banyak diperbaharui oleh Tuhan. Lewat istri saya dan anak saya tentu. Apalagi istri saya. Wah, banyak dibentuk karakter saya. Dia keras, saya keras. Kami tuh anak paling besar. Tapi kalau sama-sama keras terus berbenturan, harus ada yang ngalah. Saya menuntut dia ngalah, nggak ngalah-ngalah juga. Ya udah saya ngalah, karena saya ingat saya pendeta. Ya udahlah saya ngalah. Itu bukan tipe saya, saudara. Tipe ngalah-ngalah seperti itu. Nggak ada di kamu saya dulu ngalah-ngalah. Kalau ada orang-orang dulu yang nggak menyakiti kau, saya cari, ayo ngobrol. Kalau bila penting, ayo kita selesaikan secara laki-laki gitu. Nggak ada ngalah-ngalah. Apalagi kita di orang Batak, anak raja, nggak ada ngalah-ngalah. Apa yang ngalah? Tapi sampai kapan kalau kita keras terus? Ayo main. Adu banteng. Harus ada yang ngalah. Maka saya belajar untuk ngalah. Tidak lama-lama juga dia ngalah juga. Ya dia juga, ternyata bisa. Kadang saya lihat kepada istri saya bilang, kok kau nggak seperti waktu pacaran? Emang kenapa pacaran? Kau penyabar. Sekarang ya, kok nggak penyabar kau sekarang?
Ini kelihatan pada saat kita menikah. Bukan berarti dia pemarah-marah bersama Tuhan. Dia juga orang yang sabar. Tapi maksudku ada hal-hal yang saya juga keras, sama-sama keras dengan dia. Aku di situ saya dibentuk. Karakter kita penting sekali di dalam kehidupan. Bagaimana saya menceritakan kebaikan Tuhan kepada istri saya dan anak saya, kalau saya sendiri karakter saya tidak benar. Benar. Saudara, hal-hal kecil pun kadang dimarahi saya. Contohnya kalau saya ngobrol main handphone. Nanti di kamar tuh kena seperti itu. Kau tadi waktu ngobrol sama bapak itu kau main handphone. Ya. Apa sih cuma lihat status doang. Itu coba kau kalau kau ngomong kau di main handphone enak nggak? Ya juga sih. Tobat lagi dalam hal itu kan. Hal kecil loh. Ini saya loh, Bu Saudara. Saya yang ditegur. Kalau Bu Saudara ditegur juga, mari sama-sama kita bertobat. Amin. Aminnya kurang kencang kan ya. Amin. Bener loh. Tanya nanti kalau, ya Bu, bener. Hal kecil. Karakter kita penting. Kadang kau sebagai hamba Tuhan, kadang bengong juga, tapi kita harus lalui. Itu proses Tuhan. Kadang orang berbicara gini, Tuhan berbicara kepadaku. Nggak usah Tuhan bicara, istrimu juga bisa bicara. Tuhan bisa berbicara, suamimu juga bisa bicara. Tuhan bisa bicara lewat suamimu, lewat istrimu, lewat anak-anakmu. Apalagi anak-anak, gampang sekali Tuhan ngomong sama. Kadang nyeletuk dia. Tapi gitu, sana-sana anak kecil, ya udah gak bertobat kita. Tapi kalau kita bilang, jangan-jangan anakku ini yang ngomongnya Tuhan, Tuhan yang ngomong sama dia. Bisa juga dia dipakai Tuhan untuk menegur kita loh, karakter kita itu. Apalagi yang Mima Mayowan, Bapak marah-marah terus. Kalau marah-marah terus ya juga sih. Katanya pendeta. Astaga. Saudara nanti besar. Dia akan bilang, kamu anak pendeta. Enggak. Kenapa? Apa aku marah-marah melulu? Apaan jadi pendeta? Kamu jadi apa nak? Mau jadi pendeta? Kagak, gak mau jadi pendeta. Mau jadi apa? Aku mau enggak. Kenapa gak mau? Enggak lah, bapakku di rumah marah-marah mulu. Benar loh. Karakter kita. Di zaman sekarang ini kita butuh karakter, banyak orang membutuhkan menunjukkan karakter yang bagus, kualitas karakter yang bagus. Zaman sekarang ini dibutuhkan orang yang punya karakter yang bagus. Maka seringkali kita dengar di sosmed banyak orang pintar sebenarnya di Indonesia ini, tapi secara karakter enggak. Makanya lihat, enggak kurang di Indonesia ini pemimpin-pemimpin kita yang pintar-pintar. Tapi lihat apa kelakuan mereka. Gampang sekali korupsi. Saya bingung juga tuh, korupsi gampang sekali. Apa mereka nggak melihat di lampu merah ada orang yang minta-minta untuk makan, saya susah. Oke, ada orang pengemis-pengemis yang kaya raya contohnya. Karena minta-minta. Itu kan hanya satu case. Tapi kebanyakan pengemis-pengemis itu nggak bisa makan, saudara. Karena saya pernah hidup di jalanan. Tok tiba-tiba lu masih enak-enak korupsi dengan mobil mewah. Kalau lu seorang YouTuber sih oke lah. Tapi ini sebagai orang abdi negara dengan fasilitas yang wow. Tapi di bawah sana hidup susah. Sama mungkin seperti kami pendeta-pendeta ini. Pak pendeta tolong dong pendeta anak saya nggak sekolah. Ya sini lu sini, doakan dalam nama Yesus kau sekolah-sekolah ya, amin, udah. Terus dia naik Alphard gitu. Pak nggak butuh didoain Pak, keluarkan uangmu, kasih dia sekolahin anaknya. Jangan jemaat saya masih dikit. Kalau jemaat saya banyak pasti saya lakukan itu juga. Kadang kita seperti itu kan. Kita bisa hidup mewah, menikmati berkat Tuhan kita bilang. Tapi di bawah sana banyak orang yang menderita. Coba lihat. Ya pemerintah sih nggak melakukannya. Bukan masalah pemerintah. Ya oke. Biarkanlah mereka. Tapi kita banyak melihat orang-orang tokoh-tokoh di negeri ini
yang bisa hidup menikmati kemewahan. Tetapi kita lihat rakyatnya begitu menderita, Bapak Saudara. Karakter apa? Banyak orang karakter tidak mencerminkan. Bahkan juga kalau kita lihat di sosmed itu, orang-orang percaya kalau nggak setuju dengan pemerintah dan juga dengan apa yang dibacanya, ada berita-berita yang tidak setuju. Kata-katanya juga kata-kata kotor, tapi namanya nama Kristen. Nama orang Kristen. Dan profilnya, I believe in Jesus. Ya. Tapi dibilang, Jesus only. Tapi, di mana Jesus only? Gak usah kita bilang Jesus only, tapi hidup kita benar. Kita sikapi hidup. Pertama bersama Tuhan untuk menghadapi, supaya kita bertahan, itu karakter kita dibutuhkan bersama. Yang kedua bersama Tuhan, Petrus berkata bagaimana kita bisa bertahan kuat di dalam keadaan, di tengah-tengah orang yang tidak benar seperti ini. Kadang zaman ini yang begitu tidak baik bersama Tuhan. Yang kedua bersama Tuhan dikatakan, dari kebajikan, dari karakter kita, kalau kita sudah memperbaharui karakter kita, tambahkan pengetahuan. Pengetahuan kita penting. Kita perlu memiliki pengetahuan tentang iman kita. Kita nggak hanya bisa berdoa, tapi juga kita pengetahuan kita harus bertambah. Jangan flat-flat aja pengetahuan tentang iman kita, tapi mulai belajar pelan-pelan. Mungkin kita tidak belajar secara formal, secara baik-baik. Kalau selama ini kita mendengarkan khotbah-khotbah tentang mujizat-mujizat saja, tentang diberkati, coba belajar lagi. Bagaimana terjadinya Alkitab ini. Ada mungkin di kalau saudara di YouTube. Sekarang saya setiap Rabu ada pengajaran. Hal-hal mendasar tentu yang saya ajarkan. Agar apa? Agar iman kita makin bertambah. Dari pengetahuan kita akan firman Tuhan itu, kita juga akan semakin cinta pada firman Tuhan itu. Kalau kita nggak pernah mau belajar lagi, maka saya katakan kita belajar tentang membaca firman Tuhan, juga kita belajar memahami pelan-pelan. Jangan hanya asal kita baca, yang penting saya laporkan hari ini, ya itu betul. Tapi kalau coba kita hayati, kita imani, kita mulai gali pelan-pelan. Apa sih maksudnya ya? Kalau udah mulai kata-kata keluar, apa sih maksudnya? Kita mulai akan sibuk mencari berita ini. Kita akan mulai belajar mencari mungkin di Google. Atau kita mulai bertanya kepada pendeta kita, maksudnya apa? Di situ kan mulai kita belajar. Jangan hanya membaca, baca selesai. Di zaman sekarang itu pengetahuan tentang firman Tuhan harus mulai belajar. Kalau enggak kita kan gampang terombang ambing. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak baik, gampang kita terikut ke sana. Kita nggak punya dasar sebenarnya. Kita nggak punya dasar yang kuat untuk itu. Maka perlu juga kita tambahkan pengetahuan kita. Mari belajari Alkitab ini, bedah Alkitab ini. Kalau nggak tahu, bertanya kepada pendeta atau siapa yang mungkin kita tahu. Ayo belajar, Ustaz. Ini tugas kita, jangan hanya cuek-cuek saja. Kenapa kita kalau untuk dunia ini contohnya sekolah. Kenapa kita harus mati-matian belajar? Tapi untuk firman Tuhan, pernah gak kita pelajari firman Tuhan? Pernah gak kita gali firman Tuhan? Itu bertugas pendeta aja Pak. Iya. Tapi kita juga kita katakan kalau mau bertahan di tengah keadaan dunia ini, kita harus tambahkan pengetahuan kita. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal akan firman. Apalagi sekarang gampang sekali, banyak pengajaran-pengajaran yang bisa mengombang-ambingkan iman kita, Bapak Ustaz. Begitu gampang sekali kalau ambang. Kalau ada pengajaran begini kita ikut. Oh ini benar ini ya pengajarannya nih. Kalau ada lagi pengajaran, ini benar ini. Kenapa? Karena kita tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Tentu ini juga menjadi tugas saya, Bapak Ustaz.
Maka setiap Rabu saya katakan kita tetap ada pelajaran pendalaman Alkitab. Saya buat slide-nya agar Bapak Saudara kasih Tuhan sedikit mulai termotivasi. Tentu apa yang saya ajarkan itu tidak lengkap semuanya. Tapi saya berharap Bapak Saudara juga mulai mencari lagi. Tapi saya Pak, saya tidak bisa belajar buku saya, uang saya nggak ada untuk beli buku. Tapi ada kuota, ya kuota bisa. Mulai membaca. Sekarang bersama Tuhan, handphone kita ini canggih. Dan banyak ilmu di sini bersama Tuhan. Kita mau pakai ini untuk apa? Kalau seorang petani, bukan petani, kalau seorang pemburu bersama Tuhan. Saya punya bapak tua dulu pemburu. Pisaunya itu ada pisau yang bagus sekali. Terus sekali pop langsung putus. Itu pisau itu kalau dipakai untuk berburu mantap sekali. Tapi kalau dipegang oleh dia untuk di warung, contoh nongkrong diletakkan pas dia ngopi, nah itu bahaya. Itu bisa menyayat tangan orang yang datang atau anak-anak ambil, bisa bahaya. Handphone ini juga seperti itu. Ini bisa menjadi baik kalau kita pergunakan kepada hal-hal baik. Sekarang saudara Tuhan ada pelapon-pelapon sosmed yang bisa kita pakai untuk belajar. Kalau nggak pasti kita udah skip aja. Tentu dengan kita di JKI Getsemani kita sama-sama belajar. Harus pengetahuan kita harus bisa bertambah. Jangan hanya beriman kita, iman kita tentang Tuhan hanya gara-gara percaya Tuhan, percaya mujizat. Itu sudahlah. Sekarang saatnya kita menjadi dewasa, Pak Ustaz. Mulai belajar lagi. Jangan cuek dengan kehidupan rohani kita. Banyak kita cuek dengan kehidupan rohani kita, Bapak Saudara. Maka badan kita gemuk, tapi rohani kita kurus. Perut kita membuncit, tapi rohani kita kurus. Rohani kita perlu dikasih makan, Ustaz. Ada berkata bahwa tubuh kita trikotomi, ada yang berkata dikotomi, terserah Bapak Saudara. Tapi menurut saya hampir sama. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada berkata hanya tubuh dan jiwa. Dan jiwa dan roh itu satu. Terserah Bapak Saudara kasih Tuhan mana. Tapi menurut saya sama aja. Kalau tubuh kita diberi makan, tapi jiwa kita nggak diberi makan. Makanan rohani. Pascal berkata, di dalam tubuh manusia ini, ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Maka bersama Tuhan lihatlah orang-orang yang banyak duit. Tetapi merasa kesepian. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan seturut segambar dengan Allah. Dan kita adalah milik Allah. Dan kita harus mengabdi kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita mengabdi. Maka kalau itu nggak ada dalam diri kita, maka terjadi kekosongan. Kita melihat artis-artis yang tenar, tapi tiba-tiba sudah mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena banyak kekosongan dalam dirinya. Yang kedua, ketiga bersama Tuhan, dari pengetahuan ketiga, dari pengetahuan ini kita bisa menguasai diri kita. Makanya saya katakan tadi di zaman sekarang ini harus penguasaan diri kita. Harus bentengnya harus kuat. Menguasai diri ini susah ya bersama Tuhan. Saya katakan kepada kita menguasai diri kita, mari berpuasa. Puasa itu salah satunya menguasai diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu makan kita tentunya. Saya sekarang bersama Tuhan, kalau dulu waktu kurus, saya bisa puasa 3 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi sekarang gemuk. Setengah hari, masuk jam 12, jam 11 itu udah mulai haus dan lapar. Ya. Itu lapar hausnya minta ampun itu. Kadang saya ingat, lanjut nggak sampai jam 4? Masih jam 4 loh.
Jam 4, jam 5 kadang saya buka. Lanjut nggak ya? Tapi jujur beberapa hari ini saya nggak puasa karena memang saya nggak tahu gigi saya yang sakit karena makan obat, jadi nggak bisa puasa. Tapi dalam puasa itu, saudara Tuhan, disitulah kita dibentuk untuk menguasai hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu makan kita nggak bisa kita jaga, hawa nafsu yang lain juga susah kita mengendalikan. Benar. Saya punya saudara Namboru, saya udah sakit gula tinggi sampai 600. Tetap aja, belikan dulu aku B2 di 3 itu. Di 3 di apa? Di pasar. Masih aja. Dokter bilang, jangan makan nasi lagi. Kalau nggak makan nasi, lidahku kering, mulutku nggak enak, ya kan? Pokoknya kalau masuk nasi, sama seperti Mama Mia bilang, dia beli pemasak yang ada mengurangi gula. Pakai ini aja Pak, biar gulanya kurang. Nggak enak, nggak ada rasanya itu, gue bilang. Tetap aja kita masak lagi, masak seperti biasa aja. Terus si ibu di rumah bilang, Pak, kata ibu masaknya pakai ini aja Pak, yang nggak pakai gula, nggak usah, nggak ada rasanya itu. Masak lagi yang biasa-biasa aja kita masak. Nggak ada rasanya makan gitu. Lidah kita ini susah kita kendalikan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan lidah kita, yang lain-lain juga kita susah. Maka seringlah berpuasa, Bu. Coba, sana kita bisa melahan nafsu kita. Bisa mengendalikan diri kita. Kita harus mengendalikan diri kita. Kenapa ada orang banyak jatuh ke dalam dosa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Sama seperti naik motor. Kenapa orang bisa jatuh naik motor? Karena nggak bisa dikendalikan. Banyak hal faktornya. Baru belajar, kekencangan, atau apalah. Ya kita juga gitu. Dunia ini menakutkan. Banyak godaan-godaan di dunia sana. Kita ini seperti berjalan saudara sama Tuhan. Di dunia ini saya selalu umpamakan kita sedang berjalan. Di atas kita ada burung yang sedang mau di kepala kita. Apakah kita tampung? Oh ayo silakan gitu. Atau kita menghindar pada saat udah mau keluar nih. Kan? Dunia ini seperti itu, saudara. Dunia ini begitu mengerikan, menakutkan. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus membentengi diri kita. Contohnya di komplek kita. Di kompleks saya itu banyak ada orang yang nongkrong-nongkrong bapak-bapak gitu. Dan ibu-ibu. Kalau bisa antar mima saya lihat mereka. Saya kadang pikir, nimbrung gak ke sana ya gitu. Tapi lama-lama saya nimbrung bisa jadi tiba-tiba. Gitu. Lama-lama pertama-tama oke. Ngobrolan mereka lebih banyak obrolan yang tidak baik nanti. Saya nggak pernah dengar. Tapi lama-lama kalau saya ikut, sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. Ayolah, lama-lama. Maka kita harus belajar untuk membentengi diri kita. Menguasai diri kita. Apa kita mau bergaul di sana atau enggak? Zaman ini makin menakutkan. Ada lagu mengatakan, bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Apa lagi katakan? Kalau namaku dipanggil oleh Dia, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Tapi kita bertahan, nama kita dipanggil atau enggak? Kita harus belajar menguasai diri kita. Penguasaan diri itu merupakan hal yang mahal bagi saya. Menguasai diri di keadaan, misalnya mungkin di kantor, pekerjaan, di lingkungan kita harus punya penguasaan diri. Kalau enggak kita bisa terikat, tergilas, terikut. Pada saat kita terikut di sana bersama Tuhan, kita susah untuk keluarnya. Pas kita susah keluarnya, tiba-tiba Tunis datang. Siapa yang datang ya? Tiba-tiba kita tahu teman-teman kita orang percaya terangkat. Kita tinggal sendirian. Iya. Mengerikan. Ustaz. Ah itu hanya cerita Pak, silakan aja. Apa-apa.
Saya katakan tadi, pilihan ada di kita. Kita mau serius, mau nggak sungguh. Seolah-olah memang dunia ini hari ini tidak bertuan, tapi nanti pada suatu saat akan penghakim yang kedatang. Disitulah terlihat semuanya. Firman Tuhan berkata, setiap lidah akan mengaku, setiap lidah akan berlutut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan kita main-main mulai hari ini. Mari kita seriusin. Kita kuasai diri kita. Dari penguasaan diri baru dikatakan baru ketekunan. Daripada kita menguasai diri baru kita tekun. Tekun dalam berdoa. Tekun dalam membaca firman. Tekun dalam belajar firman. Tekun dalam beribadah. Tekun dalam mengurusi keluarga kita. Tekun dalam pekerjaan kita. Tekun dalam berbuat baik. Semua nanti ketekunan itu mulai muncul. Maka mulai step demi step itu. Kita mulai karakter dari hidup kita yang benar, karakter kita perbarui. Terus kita bisa menguasai diri, menambahkan pengetahuan kita. Dan juga kita bisa menguasai diri kita. Baru kita belajar tekun. Karena kita dalam ketekunan itulah muncul kesalehan. Karena hanya orang-orang saleh lah yang nanti diperkenankan Tuhan untuk menikmati kerajaan. Lihat seperti Nuh dan Lot. Hanya mereka-mereka yang benar, yang hidup saleh. Itulah yang diperkenankan Tuhan untuk menikmati langit baru dan bumi baru itu. Ini tempat yang indah. Ada satu lagunya Frankie Sombing, bagus banget lagu itu. Putih, penuh cahaya, kilau, batu permata, tempat yang indah di sana. Hidup tanpa air mata, tiada duka nestapa, selamanya bersama Dia. Itu kata-kata, saya suka lagu itu, saudara. Senang lagu, kata-kata luar biasa. Kilau penuh, gak ada air mata. Gak ada lagi tangisan di sana. Gak ada lagi mikirin uang sekolah anak. Kami gak ada lagi tiba-tiba lagi aman-aman, lagi keadaan hidup kita lagi sulit-sulitnya. Kami mengalami itu. Tiba-tiba anak sakit, 2 lagi. Yang 2 ini udah terbiasa dokternya dokter bagus, masuk. Tiba-tiba laptop jatuh lagi. Ya Tuhan. Benerin laptop bukan murah, saudara. Tapi itu pertolongan Tuhan tetap ada. Gak ada lagi di sana. Kita menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Hanya siapa yang bisa menikmati itu? Hanya orang-orang yang saleh, Bapak Saudara. Yang belajar, yang tekun di hadapan Tuhan. Hanya mereka lah yang bisa menikmati hidup itu. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita bersama Tuhan. Saya